Dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan Mahfud Budiono, salah seorang pekerja migran Indonesia yang berada di Selangor, Malaysia. Selamat siang Pak Mahfud. Ya, selamat siang Mbak Aziza. Baik, Pak Mahfud, bagaimana kondisi Pak Mahfud dan juga rekan-rekan pekerja migran di sana di masa lockdown ini? Apakah sudah tersentuh bantuan dari pemerintah Indonesia di sana, Pak? Sudah tentu sejak tanggal 18 Maret yang lalu kita sudah tidak bekerja. Sampai hari ini sudah 41 hari kalau nggak salah ya. Uang udah habis buat bayar sewa rumah, buat makan dan lain-lain. PKP ini juga kemungkinan akan diperpanjang. Ini berarti selama sebulan puasa ini sudah bisa dipastikan tidak ada penghasilan sama sekali. Walhal kita di sini semua mempunyai tanggung jawab untuk kirim kepada orang tua dan anak-anak di rumah. Bantuan itu sendiri dari KBRI dan ormas-ormas sebenarnya udah berjalan sih kalau kita lihat dari berita-berita, tapi sampai hari ini kita baru dapat bantuan dari PCINU Malaysia dan Peradaban 2 hari yang lalu. Oke. Kalau sekarang yang bersama dengan Pak Mahfud sendiri, ada berapa Pak jumlah pekerja yang berada di tempat yang sama dan sudah 41 hari ini total tidak bekerja? Maaf kurang jelas. Pak Mahfud, saat ini para migran WNI yang berada bersama dengan Pak Mahfud ada berapa banyak orang yang sudah sama-sama tidak bekerja sejak hampir 2 bulan yang lalu? Di kawasan saya ini aja ada sekitar 400 orang tidak bekerja. Dan kemarin PCINU dengan Peradaban hanya bawa 40 paket sembako. Oke, berarti itu ada sekitar 360 orang yang tidak mendapatkan bantuan. Iya, belum mendapat bantuan. Dari yang sudah dibagikan ini, Pak, apakah dibagi-bagi oleh teman-teman ataukah yang belum kedapatan ini harus menunggu di batch pembagian berikutnya? Atau ada organisasi lain yang akhirnya datang untuk turut membantu, Pak Mahfud? Selain kita sharing-sharing dengan kawan-kawan yang di sini semua untuk memastikan tidak ada kawan-kawan kita yang kelaparan, di sini juga sebenarnya ada kantin, tapi kita sudah malu untuk hutang sama kantin-kantin di sekitar sini, apalagi untuk keluar jauh pun kalau misalkan ada duit, kita takut. Di luar banyak polisi yang menjaga di setiap jalan. Oke, berarti akses semuanya sungguh terbatas. Selama ini bagaimana Pak Mahfud cara Anda dan juga rekan-rekan bertahan hidup dan uang yang Anda ada sekarang di saku ini bisa dipakai bertahan sampai untuk berapa lama ke depan, Pak Mahfud? Untuk saat ini, untuk saya pribadi ya kan, mungkin dalam 2 minggu lagi saya bisa bertahan dengan duit yang saya pegang sekarang ini. Tapi teman-teman yang lain saya pun belum tahu juga. Oke. Pak Mahfud, dari pihak KBRI apakah sudah ada yang datang untuk mendata atau sudah ada organisasi terkait yang memang mendata dan berjanji akan memberikan bantuan dalam waktu dekat, Pak? Ya, dari KBRI sendiri hari itu sudah menyebarkan link pendataan untuk membantu para TKI yang sedang memerlukan bantuan tentunya. Dan ada sekitar 20 ormas yang bergerak untuk membantu TKI-TKI kita yang belum terbantu. Oke, Pak Mahfud, untuk rekan-rekan Anda yang berada di sana ini semua tinggal sendiri, apa ada keluarga juga yang beserta dengan mereka? Saya tinggal di rumah sewa. Di tempat kerja saya ini ada gubuk sementara. Yang di sana ada tinggal sekitar 400 TKI kita dengan keadaan yang ya bisa dikatakan memprihatinkan dengan atap bocor dan fasilitas seadanya, air, musola yang Baik, seadanya semua. Iya. Baik, Pak Mahfud. Mungkin ada yang sedang menyaksikan tayangan ini, apa yang ingin Anda katakan untuk pemerintah di tengah kondisi ini? Mungkin yang ingin Anda ucapkan, silakan Pak Mahfud.
Ya, sepermintaan saya cuma agar Presiden Jokowi melakukan lobby-lobby diplomatik dengan rekan sejawatannya Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, supaya jabatan kebajikan dan pemerintahan di Malaysia sampai tingkat RT RW bisa bergandeng bahu membantu TKI di wilayahnya masing-masing. Karena sebab kalau bantuan dari Indonesia pun berapa banyak pun rasanya tidak cukup kalau tidak melibatkan pemerintah Malaysia itu sendiri. Dan ketua kampung serta jabatan RT RW ini tahu di kawasan masing-masing ada berapa TKI kita yang perlukan bantuan. Baik, jadi keseluruhan pendataan ini jelas dan berharap untuk segera tersentuh bantuan. Pak Mahfud Budiono, terima kasih banyak Pak. Semoga segera membaik kondisi di sana. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, dan selanjutnya kita juga telah terhubung dengan Konselor Pensosbud KBRI Kuala Lumpur, Pak Agung Cahaya Sumirat di Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Mbak Hanum. Baik, Pak Agung, terkait dengan diperpanjangnya MCO atau Movement Control Order atau lockdown kita sebut sampai 12 Mei mendatang. Bagaimana ini Pak penanganan terhadap para pekerja migran yang terkena dampak lockdown? Barusan saya phone dengan salah satunya di Selangor yang mengaku bahwa sampai saat ini sangat minim sekali tersentuh bantuan di sana Pak. Ya, yang pertama Mbak, mohon digarisbawahi bahwa memang jumlah warga Indonesia, khususnya pekerja migran Indonesia di Malaysia ini memang banyak sekali ya. Dan tentu kami ingin bisa menjangkau dan memberikan bantuan semaksimal yang kami bisa. Dalam catatan KBRI, itu jumlah WNI itu sekitar 700 ribuan, dan jumlah ini juga hampir sama dengan catatan yang ada di Immigration Malaysia. Namun, faktanya warga kita yang secara nyata ada di Malaysia ini jumlahnya jauh melebihi jumlah yang tercatat resmi ini. Ini berarti bahwa KBRI pun sebenarnya tidak bisa, kami belum mampu untuk mendeteksi keberadaan para warga itu secara satu persatu, alamat persisnya di mana, dan di dalam situasi apa mereka hidup dalam keseharian. Poin kedua adalah bahwa KBRI atas arahan Kementerian Luar Negeri Pusat, kami mendapatkan dukungan penuh untuk apapun dilakukan, memberikan bantuan semaksimal mungkin. Hingga hari ini, Kedutaan Besar Kuala Lumpur, Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur saja, kami sudah memberikan bantuan lebih dari 40 ribu. Kami tiap hari, kami membongkar muat yang namanya beras lah, mie instan lah, yang sarden lah. Kami angkut-angkut semua. Semua staf KBRI dikerahkan, semua tenaga harian lepas, siapapun kami kerahkan untuk membantu warga itu. Bahkan dalam situasi bulan puasa pun. Aturan di Malaysia mengatakan bahwa ini adalah perintah kawalan pergerakan. Bahwa warga harus stay at home. Namun, berkat kerjasama yang baik dengan Kementerian Luar Negeri Malaysia dan juga kerjasama baik dengan polisi di Raja Malaysia, alhamdulillah, kami masih terus diperkenankan untuk bergerak. Kurang lebih seperti itu Mbak ilustrasinya. Oke, Pak Agung, berarti kendala terbesar ini adalah masalah pendataan begitu ya. Sudah ada solusi yang presisi sekali nggak sih Pak dari permasalahan ini? Karena tadi mungkin kita juga mengalami permasalahan migran ini, ada yang legal, ada di sana, ada juga yang ilegal dan tidak berdokumen, namun mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan pertolongan yang sama dari pihak pemerintahan Indonesia Pak. Solusinya adalah kami telah mengedarkan formulir survei atau pemantauan kepada warga Indonesia. Dan kami saat ini sedang, jumlah mereka yang mendaftar itu hampir 60 ribu. Dari mereka yang mendaftar 60 ribu itu mereka mendaftarkan se-Malaysia kurang lebih 400-an ribu warga. Dan kami saat ini terus berusaha mengolah data itu, kemudian memverifikasi satu persatu. Kami telepon, kami konfirmasi. Karena kadang-kadang warga juga banyak menulis, menyampaikan informasi itu alamatnya tidak begitu jelas gitu Mbak. Jadi, dan itu harus kami satu persatu. Kami konfirmasi, kami telepon siang dan malam oleh para staf KBRI. Untuk memastikan bahwa minimal lokasi mereka
jelas terlebih dahulu. Setelah itu kemudian kami membuat mapping dan juga berkoordinasi dengan seluruh perwakilan Republik Indonesia yang ada di Malaysia, seluruh KJRI maupun Konsulat Republik Indonesia. Kurang lebih gambarannya seperti itu, serta kami dibantu oleh organisasi massa Indonesia. Tadi rekan saya, Mas Mahfud Budiono dari PCI Nahdlatul Ulama Malaysia sudah menyinggung peran Ormas, dan kami pun bersinergi, berkolaborasi dengan mereka. Kami tidak berpretensi untuk mengklaim bahwa kami bisa menjangkau seluruh wilayah Malaysia dalam situasi ini, Mbak. Kami dimudahkan, namun tentunya tetap saja ada beberapa keterbatasan. Baik. Pak Agung, beberapa waktu lalu saya sempat mendapatkan data dari Bu Retno Marsudi langsung terkait dengan 6 perwakilan KBRI dan KJRI di Malaysia yang menyalurkan bantuan sembako. Sampai saat ini progresnya seperti apa, Pak? Dan apakah bantuan yang dibagikan ini hanya terbatas sembako atau ada bantuan-bantuan lain? Baik, untuk bantuan, Mbak, yang paling pokok sembako yang ini pasti kami berikan dengan menimbang. Prioritasnya adalah kelompok rentan. Kelompok rentan itu kami identifikasi sebagai pekerja harian lepas yang mendapatkan gaji secara harian. Misalnya pekerja konstruksi, kemudian pekerja kedai, ya restoran lah, ya warung-warung makan kecil atau toko-toko kecil, itu banyak sekali. Serta berbagai profesi cleaning service. Ini kami coba target bantuan ini. Dan selain itu tentunya KBRI sudah menjadi tugas pokok kami untuk terus memberikan layanan konsuler. Contoh misalnya ada warga yang stranded di bandara. Itu kami dampingi, kami coba arahkan. Kemudian ada juga berbagai orang tua siswa ingin tahu bagaimana kondisi para pelajar Indonesia yang ada di Malaysia. Juga kami pun melalui Atasé Pendidikan, kami mengawal itu. Belum lagi ada kasus tiba-tiba dalam situasi ini ada komunitas Indonesia yang wilayahnya terbakar. Kami pun harus bergerak secepat-cepatnya untuk membantu mereka. Ya kami juga kadang-kadang iuran, kami mencoba mengumpulkan pakaian-pakaian yang masih pantas dipakai dari para staf. Itu semua kami tempuh, Mbak, dan kami ikhlas melakukan itu. Baik. Pak Agung, yang terakhir mungkin ada pesan ataupun imbauan untuk para WNI dan juga pekerja migran di Malaysia yang masih belum tersentuh bantuan ataupun masih berusaha untuk mencapai KBRI terkait dengan kondisi terkini mereka. Silakan, Pak. Baik, yang pertama, ini Mbak Anum, kami ingin menekankan bahwa mohon agar WNI di seluruh wilayah Malaysia ini tetap mematuhi perintah kawalan pergerakan atau PKP yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia demi keselamatan dan kebaikan kita semuanya. Ini memang berat, namun ini adalah ujian kita bersama. Kita harus berganding bahu. Kita harus bahu-membahu bekerja sama untuk mengamankan keselamatan kita terlebih dahulu. Poin keduanya, KBRI dan saya yakin seluruh perwakilan Indonesia di Malaysia ini kami tidak tinggal diam, Mbak. Dalam keadaan bulan puasa maupun tidak bulan puasa, kami terus memaksimalkan seluruh resources yang ada untuk membantu warga. Namun, bagi warga yang belum mendapatkan bantuan, kami mohon kuatkan kesabaran dan kami akan terus mencoba melakukan diversifikasi usaha untuk bagaimana caranya supaya mempercepat bantuan itu cepat sampai kepada mereka. Baik. Itu poin yang ingin kami sampaikan. Oke, Pak Agung Cahaya Sumira, terima kasih Bapak. Semoga wabah bencana musibah ini segera berlalu dan salam untuk semua rekan-rekan di sana. Agung Cahaya Sumira selaku Konselor Mesosbud KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih.